Hai, Assalamualaikum. Ini angle-nya agak-agak aneh, bukan sih? Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Hari ini insya Allah kita akan bikin mouse pole, yaitu adalah kayak turus ya. Bahasa Indonesianya adalah turus. Oke, jadi alat-alat yang diperlukan adalah yang pertama ini adalah kawat ayakan atau orang bilangnya kawat loket, yang biasanya bikin kandang ayam katanya. Pokoknya ya yang terbuat dari kawat, jangan yang terbuat dari kayak plastik, karena ada juga yang terbuat dari plastik. Terus kita juga butuh sphagnum moss. Teman-teman juga bisa pakai lumut hidup yang punya orang Indonesia. Aku punya lumut hidup, ini dulu hidup sih, ini warnanya hijau dulu, tapi setahun nggak aku pakai dan terabaikan, dia warnanya jadi coklat. Tapi aku rasa ini masih bisa dipakai untuk jadi media tanam ya. Nanti siapa tahu ini sphagnum mossnya kurang. Terus kita juga butuh meteran, kita juga butuh gunting, dan butuh cable ties. Nah, ini aku kawat loketnya atau kawat ayakannya aku pakai yang ukuran 1/2 inci. Kotak-kotaknya ini 1/2 inci, dan dia punya lebar sekitar 90 cm. Nah, kawat ayakannya ini aku potong sekitar 15 kotak. Jadi kotaknya ini aku ambil 15 kotak, nanti akan jadi turus yang berdiameter kurang lebih 6 atau 7 cm. Aku ngerasa itu adalah diameter yang pas ya untuk didudukin di pot, jadi dia nggak akan kayak gampang jatuh atau gimana-gimana. Ya teman-teman bisa pakai media tanam lain ya, tapi yang aku saranin sih moss, karena biasanya tanaman tropis itu lebih gampang merambat pakai moss. Meskipun bisa juga pakai kokopit, bisa juga pakai coco chip, bisa juga pakai pine barks, tergantung tipe tanamannya seperti apa. Yang pertama yang harus kita siapin adalah sphagnum mossnya. Jadi sphagnum mossnya ini aku udah siapin ember di sini. Ini harus dibasahin dulu supaya agak-agak lembab. Sphagnum moss ini butuh beberapa waktu ya buat menyimpan air, dan aku ngerasa turus 90 cm itu ukurannya paling pas ya untuk dapat daun yang lumayan besar. Terus kalau udah lebih dari 90 cm aku lebih suka cacah dibanding nambahin turusnya ke atas. Tapi teman-teman bisa kok nambahin turusnya ke atas kalau teman-teman pakai ini, nanti gampang banget tinggal ditambahin ke atasnya. Terus kenapa harus pakai mouse pole? Karena cara hidup alaminya sebenarnya mereka seperti itu ya, merambat ke atas, mau ke pohon lain, mau kemana, yang penting dia punya sandaran. Kalau kita pakai mouse pole, aerial rootsnya itu bisa berubah jadi akar udaranya, itu bisa berubah jadi akar air. Terus keuntungan lainnya bisa membantu daun tambah besar, karena akarnya itu kan berkembang ya, jadi otomatis daunnya jadi besar. Turus itu juga jadi media tanam loh buat tanaman, jadi bener-bener nggak bisa disepelein gitu. Kita jadi gampang nanti kalau misalnya mau memperbanyak, kalau misalnya setiap rootsnya itu sudah berakar gitu. Jadi banyak banget keuntungannya pakai turus. Oke, kita langsung mulai bikin aja. Yang pertama kita langsung ambil kawatnya, ini sudah aku potong 15 kotak. Terus kita langsung ambil aja sphagnum mossnya ini yang udah aku basahin, kita tinggal peras jadi kayak lembab-lembab gitu, tapi jangan terlalu basah. Kita ambil, kita peras, dan biasa kita taruh lagi. Jangan terlalu padat, tapi jangan juga terlalu longgar gitu ya, karena kalau terlalu padat nanti akarnya jadi susah juga mau nembus. Jadi yang sedang-sedang aja. Nah, bagian bawahnya sekitar kayak 10 cm gitu nggak perlu dikasih sphagnum moss ya, karena kan itu nanti dia ditaruh, itu nanti kan bakal kita taruh media tanam gitu, jadi nggak perlu. Yang perlu itu cuma bagian paling atas ini, bagian paling atas, sama sampai sekitar kesini lah ya, setinggi pot lah. Kira-kira pot teman-teman tingginya berapa, dikira-kira aja setinggi itu. Kira misalnya aku
aku pakai pot ini, jadi kira-kira tingginya sekitar segini lah ya. Jadi agak di sini, tergantung pot yang dipakai. Tinggal ambil beberapa kabel tie. Punya aku ini kayaknya kepanjangan. Enaknya itu dari tengah sih. Terus bagian atasnya yang aku nggak suka dari sini adalah dia boros cable ties. Bisa kan ngerekam. Nah, jadi kelihatan banget kayak gini jadinya. Yang runcing-runcingnya ini bisa ditekuk supaya daunnya nggak robek. Nggak bisa pakai tangan, bisa pakai pliers, tapi pakai tangan aja udah memadai. Nah, nggak usah takut kalau misalnya nanti mouse-nya ini kurang, karena pas dia nanti diberdirikan kita bisa tambah dari atas sini. Tapi nanti kalau mau pasang di bagian bawah ini diisi media tanam dulu, jadi dia bisa ketahan, terus diberdiriin ke pot. Oke, sip. Gampang kan bikinnya? Gampang banget lah. Menurut teman-teman ribet nggak? Kayak ini hasil jadinya mouseballnya tuh. Ini nanti bisa ditambahin ya, atau sengaja aku bolongin juga supaya bisa taruh botol untuk kayak self watering gitu. Nah, di sini sengaja kosong untuk media tanam yang cenderung ke tanah gitu. Oke, jadi ini botolnya udah aku bolongin ya pakai solder. Sebenarnya pakai paku atau pakai jarum pentul juga bisa sih, tapi ya nggak apa-apa. Nah, ini bisa disesuaikan mau seberapa banyak. Nah, ini kenapa aku suka diameter 6 ya, karena dia pas banget, botol bisa masuk dan dia tegak ya, nggak akan jatuh, nggak ada tuh cerita jatuh-jatuh atau layu-layu gitu, nggak ada. Nah, kita juga tahu kan ya, sphagnum moss ini tuh bukan media yang gampang lembab, jadi dia memang nggak bisa kalau disiram air langsung banyak gitu. Dia tuh biasanya tuh sedikit-sedikit, terus ditunggu menyerap, barulah sphagnum moss itu bisa lembab. Nah, jadi kayak gini ya cara masangnya. Nanti airnya bakal ngalir pelan-pelan banget. Teman-teman boleh kasih lubang yang lebih sedikit supaya airnya tuh lebih lambat ya. Nah, ini kita juga bisa lihat nih tuh airnya netes. Nah, ini kebetulan tanaman aku kan masih kecil banget ya, jadi sebenarnya belum terlalu perlu pakai self watering kayak gini. Tapi kalau tanaman teman-teman udah besar, udah nempel di sphagnum mossnya, udah nempel di turusnya, itu efektif dan efisien banget kalau misalnya pakai self watering bottle kayak gini, pakai botol kayak gini. Karena tanamanku ini masih kecil, jadi sebenarnya di spray aja udah cukup sih di titik tempat akarnya itu belum nempel. Karena ini kan aku proses verrucosumnya itu baru mulai usaha menempelkan dia ke turus ya, jadi belum perlu sebenarnya dikasih self watering kayak gini. Cuma ini aku mau nunjukin aja caranya ke teman-teman. Nah, insya Allah minggu depan aku mau nunjukin cara taruh turusnya di pot sama naro tanaman verrucosumnya. Oke, sip. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku share tentang mouseball. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.